Halo Kak Fani. Ternyata sinyalnya dari saya, kata gue ya. Iya, Halo, kata tadi gue. Waduh, saya juga maafin aku. takutnya salah. Heeh. Ya gimana gimana Kak? Maaf, maaf, Pak Teguh. Berarti ini sinyal saya. Mungkin kita aduh, mana tadi Azriel? Tadi ada pertanyaan dari Azriel. Azriel, mohon maaf ya. Mungkin Azriel nanti boleh di-chat lagi pertanyaannya. Tadi Kakak Fani udah sempet lihat pertanyaannya tapi nggak ingat. Azriel tadi boleh di-chat lagi pertanyaannya. Kalau yang tadi yang high Kris itu tadi saya masih ingat Pak Teguh, pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya kita tidak bersosialisasi, apa dampaknya bagi remaja kalau tidak bersosialisasi? Oke, Silahkan Pak Teguh. saya ulang lagi sedikit ya. Kalau nggak ya buat anak remaja, susah untuk diterima dan susah untuk berinvestasi dalam networking di hari depan. Jadi kita ngomongnya ke masa depan juga, jangan cuma lihat hari ini aja. Tetapi begini, dalam firman Tuhan, kita value keluarga. Dan itu harus kita sesuaikan dengan teman-teman yang kita pilih. Maka dari itu, pesan saya sederhana aja. Berpilihlah teman, ya. Pilihlah teman yang value-nya sama, bukan yang tampangnya keren. Karena biasanya kalau orang yang mementingkan harta penampilan, maka ketika harta itu sudah tidak melekat lagi, dia akan menjadi orang yang berbeda. Gitu, ya. Maka dari itu, pesan dari kakak, tetaplah kamu harus cari teman, tetap value. Kenapa? Karena jemaat mula-mula juga, jemaat mula-mula itu pada prinsipnya kan teman, lalu berkomunitas dan menjadi keluarga, berjemaat namanya, ya. Maka sosialisasi itu penting, tidak boleh kamu hindari, begitu kurang lebih. Itu pesan dari saya. Tapi sebagai anak Tuhan, pilih-pilih teman yang value-nya sama, ya, yang value-nya sama, yang sama-sama menghormati orang tua. Jadi kamu nggak akan berbenturan. Ya, lu cupu orang tua gini gini gini, kamu diadu nantinya. Ya, maka dari itu semakin kamu menjaga firman Tuhan dalam diri kamu, kamu akan semakin bernilai di mata Allah. Kalau kamu semakin bernilai, ada istilahnya begini. Kamu akan lebih peka ketika Tuhan membuka pintu-pintu berkatnya. Ya, bukan berarti Tuhan nggak buka berkat buat orang-orang yang berdosa. Enggak, semua dibukain berkat. Tapi kamu akan menjadi lebih peka. Ketika ada orang yang bisa kamu tanya, kamu akan samperin tuh orang dalam hikmat Roh Kudus, gitu ya. Orang yang tepat akan menunjukkan kamu beasiswa yang tepat. You know? Ya. Jadi ketika kamu dekat dengan Allah, value kamu besar di hadapan Allah, maka kamu akan lebih peka dengan jalan-jalan yang Tuhan sudah sediakan. Walaupun jalan itu sudah terbuka buat semua orang, ya. Dan berkat itu tidak hanya berupa, maka dari itu semua dimulai dengan pertemanan yang baik. Begitu, Kak Fani. Tadi pertanyaan Asriel bagus loh. Oke. Apa ya? Iya, aku udah ada ternyata, sudah sempat di screenshot sama ini, sama kakak Oke. abang yang ada di belakang layar hijau ini. Sudah sempat di screenshot. Dia bilang Lawrence underscore Azriel, dia kelas 3 SMP juga Pak Teguh, sudah Ya, join juga bareng sama kita. Halo Pak Teguh, semoga kabarnya baik. baik. Aku sebagai seorang remaja mempunyai masalah kekhawatiran. Hampir semua hal dikhawatirkan, bahkan mama sempat marah karena itu. Gimana cara mengatasinya selain dengan berdoa? Oke, good question. Itu yang namanya adalah anxious atau kecemasan, ya. Kecemasan dalam tahap yang ringan itu biasa aja, ya, kecemasan tahap ringan. Tetapi dalam tahap yang lebih berat adalah ketika misalnya kamu makan ya, pergi makan ke restoran. Lalu begitu nyampe rumah kamu sakit perut. Wah, ini kayaknya saya nih keracunan makanan nih. Jadi udah anxious-nya, udah kecemasannya udah tingkat tinggi tuh. Saya keracunan makanan, padahal bukan keracunan makanan ya. Cuma udara lagi dingin, jadi perutnya jadi lebih sensitif, itu doang. Nah, anxious akan membuat diri seseorang itu berpikir yang lebih jauh untuk sebuah konspirasi-konspirasi yang mungkin bisa dipikirkan oleh kepala. Dan itu ya, kalau udah makin parah memang udah nggak bisa di-stop. Itulah yang disebut dengan overthinking, Kak Fani. Overthinking itu awalnya adalah kecemasan. Maka dari itu ketika orang overthinking, maka dia akan menghabiskan tenaganya, energinya, menghabiskan waktu dalam hidupnya, dan dia akan menghabiskan uang yang ada dalam hidupnya. Tiga hal ini akan disedot oleh yang namanya anxious atau overthinking. Nah, pertanyaannya, gimana caranya selain berdoa? Maka asumsinya Kak Teguh, kamu sudah berdoa. Kamu sudah minta hikmat dari Tuhan. Ya, maka dari itu Kak Teguh mau kasih tahu kamu satu trik. Ya, trik sederhana.
yaitu adalah fokus pada satu. Pak Teguh nggak, jarinya bukan begini ya, satu, bukan begini jarinya, satu, fokus pada satu hal yang sedang dan akan kamu kerjakan. Fokus saja. Nah, ketika kamu bisa fokus, maka pikiran-pikiran lain akan berkurang jauh, Asriel. Kamu harus latihan fokus. Nah, terus apa lagi? Di TikTok, ya, di TikTok itu banyak trik-triknya kalau kamu mau fokus dan lain-lain, atau kalau kamu lagi overthinking. Katanya ada satu, kalau kamu nggak mau lagi overthinking, usahakan mata kamu menatap ke satu arah. Jangan gerak-gerak bola matanya. Karena kalau kita berpikir, memang benar, bola mata kita bergerak, Kak Fani. Kalau Kak Fani lihat selama saya bicara, bola mata saya gerak-gerak terus gitu ya. Gerak-gerak terus. Nah, kalau misalnya kita gerak-gerak terus, itu mikirnya terus-terusan nggak berhenti. Nanti kalau misalnya kamu mau lebih tenang, usahakan kamu menatap, atau bukan tatapan kosong ya, melongo, bukan itu ya, bukan itu. Kamu biasakan agar melakukan fokus ke satu arah. Sebenarnya resepnya sama. Jadi, resepnya apa? Baca buku. Larikan ke arah baca buku, reading more books, ya. Gitu, Asriel. Itu resep dari saya karena saya melakukannya. Makanya kan saya senang banyak buku ya. Karena kalau saya lagi banyak pikiran, jujur aja, Asriel, saya larinya baca buku. Ya, ada satu buku yang saya rekomen buat Asriel baca. Walaupun mungkin belum terlalu suka, tapi saya rekomen. Judulnya adalah Focus. Yang nulisnya adalah Daniel Goleman. Ya, Daniel Goleman. Kamu cari buku Focus, ada bahasa Indonesianya, adalah bahasa Inggrisnya. Ya, kalau bisa bahasa Inggris, pakai yang bahasa Inggrisnya. Itu saran dari saya ya, buat teman-teman yang juga merasakan seperti Asriel, suka overthinking, anxious, cemas, ya, itu satu set semuanya, itu satu set, maka kamu harus melatih diri kamu fokus, dan cara yang paling enakan, ya, boleh beli buku novel, menyenangkan kan, baca cerita kan, belajar, alihkan dengan baca buku, supaya fokus kamu bisa terlatih. Salam super. Gitu, Kak Fani. Itu salam super. Itu tadi jawaban dari Pak Teguh ya, selain berdoa tentu saja, karena aku rasa pasti Azriel juga sudah melakukan itu sampai dimarahin mamanya katanya karena terlalu khawatir. Nah, tadi jangan lupa katanya Pak Teguh adalah harus bisa fokus, satu aja dulu coba dicoba, jangan kemana-mana pikirannya dulu, jangan terlalu, oh, Lawrence Azriel langsung jawab, siapa nanti dicari di Gramedia. Mantap. Yes. Nanti besok minggu habis gereja sama mamanya pergi ke Gramedia ya, Azriel ya. Azriel juga suka baca buku nih. Fokus dari Daniel Goleman ya. Itu buat yang lain, ada lagi yang bertanya nggak ya? Kalau nggak ada, oh ya, dulu. Nanti buat Kak Fani. Ntar kayak benar. Boleh. Azriel ini Kak Fani dulu. Media. Buat ongkos ke Gramedia 25.000. Buat ongkos ke Gramedia Azriel 25.000 OVO atau GoPay ya, nanti disampaikan oleh kakak guru sekolah minggunya. Silakan Pak Teguh. Iya, cuma di HKBP yang kalau mau beli buku disubsidi ya. Ini keren banget. Ih, mau dong saya jadi anak sekolah minggunya beneran. Kak, saya mau bacain ayat buat Asriel dan teman-teman lain yang benar-benar satu frekuensi dengan penjelasan tadi ya. Mazmur 138 ayat 7 dan 8. Ini saya bacain buat kita semua. Mazmur 138 ayat 7 dan 8. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarahku, musuhku engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Apa yang mau saya sampaikan? Kalau kamu lagi merasa cemas, kamu tahu Tuhan yang akan selesaikan masalah kita. Karena kita adalah ciptaannya. Dia tidak akan meninggalkan ciptaannya di tengah-tengah gitu aja. Ya, dia akan bantu kita. Dia akan tolong kita. Cuma tinggal satu syaratnya. Lu mau nggak berdoa ke Tuhan? Ya, atau mau semuanya sendiri? Ketika kamu turun tangan, Tuhan angkat tangan. Ketika kamu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Semoga bisa menguatkan. Iya. Terima kasih Pak Teguh, itu sangat menguatkan. Ini langsung saya catat nih, supaya nanti, soalnya yang overthinking bukan cuma anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu juga sering overthinking di malam hari. Nanti kita baca sama-sama Mazmur 138 ayat 7-8 ya. Diingat loh, adik-adik dan kakak guru sekolah minggu semuanya.
Eh, Pak Teguh, mungkin kita sambil menunggu yang lain bertanya-tanya lagi, Ya, kita mau coba jawab-jawab sedikit untuk pertanyaan yang sudah disampaikan ke adik-adik dari adik-adik dari minggu lalu ya. boleh. Nih, yang overthinking kemarin, tinggi badan untuk mendaftar tentara nanti. Masih masih pertumbuhan, mereka sudah memikirkan tinggi badan ya Pak Teguh. Itu salah satu contoh overthinking bukan Pak Teguh? Iya, benar. Tapi saya bisa jawab kebetulan yang ini ya. Saya bisa jawab yang ini. Oke. Ada Segimana Pak Teguh? triknya. Ada triknya Kiat-kiatnya. buat kamu yang butuh meninggikan tinggi badan, tapi kamu nggak mau yang aneh-aneh caranya. Kamu harus lakukan olahraga, entah renang, entah basket, ya. Antara renang dan dengan basket yang paling cepat dan banyak minum air putih, ya. Jadi kalau minum olahraga, terus minumnya air yang manis-manis, percuma, ya. Sugar will not help your grow, nggak akan ngebantu pertumbuhan kamu, ya. Jadi kalau kamu mau cepat tinggi, makan makanan yang mengandung kalsium itu udah jelas ya, tapi nggak usah dipaksakan karena suka ada yang langsung beli susu protein yang gitu-gitu loh ya. Nggak mesti. Pokoknya olahraga, minum banyak air putih ya, karena itu terbukti dari sekolah. Kita punya tim basket begitu ya. Pola hidup yang sehat, minum air putih dengan olahraga itu mempercepat tinggi badan anak-anak. Percaya deh ya, itu pasti Oke, bisa. itu dari Pak Teguh ya. Diingat, Ya, lagian itu kalau misalnya kita olahraga berenang atau basket itu nanti akan membantu kita juga untuk nanti tes. Karena kan kalau mau masuk tentara ada tes fisiknya ya Pak Teguh ya. Jadi nggak usah aneh-aneh, nggak usah minum obat-obatan. Lebih baik benar seperti kata Pak Teguh, olahraga dan minumnya air putih. Jangan sering-sering minum kopi, susu, dan boba adik-adik. Tidak baik untuk kesehatan gula-gula itu. iya. Selanjutnya Pak Teguh, kemarin juga ada yang bertanya, karena kan sekarang anak-anak remaja sudah tidak anak-anak lagi, jadi sudah punya tanggung jawab dan mereka itu merasa tanggung jawab itu tuh agak sulit untuk dijalani. Seperti misalnya tanggung jawab untuk mengontrol waktu. Ada banyak yang bilang kalau masalah mereka itu sering banget Kak untuk bangun sekolah pagi-pagi sendiri. Mereka itu seringnya susah tidur, jadi begadang, bangun paginya jadi susah juga. Begadang, gara-gara begadang bangun pagi susah. Itu kan sebenarnya memang faktanya seperti itu ya. Kalau begadang pasti susah bangun pagi. Nah, terus ada juga yang capek sama kegiatan dan tugas sekolah sehingga nggak ada waktu lagi untuk Tuhan. Jadi mengatur waktu, manajemen waktu itu gimana ya Pak Teguh untuk anak-anak remaja kita, adik-adik kita? Ada oke. saran-saran, ada kiat-kiat? Oke, baik. Ini luar biasa pertanyaannya. Bagaimana mengatur waktu? Yang pertama adalah ketika kamu susah tidur, lalu kamu tidurnya jadi telat. Yang jadi pertanyaan bukan susah tidurnya, ya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa kamu susah tidur? Karena ada sesuatu yang tidak kamu manage waktunya dengan baik. Yang pertama, eh, kamu harus melakukan hal-hal yang penting, bukan yang urgent lebih dahulu, ya. Jadi jangan melakukan hal-hal kecil. Hal kecil dilakukan karena menyenangkan, tapi hal yang besar kamu tinggalkan. Yang pertama, hal besar yang pertama adalah dari jam 7 sampai jam 10 pagi, kalau hari libur ya, kalau sekolah kan udah pasti sekolah nih. Kalau hari libur jam 7 sampai jam 10 pagi, kamu harus lakukan hal-hal yang paling penting, ya. Entah belajar, entah baca buku, entah apapun, olahraga, itu harus kamu lakukan. Mau beresin rumah silahkan, itu hal besar. Ngobrol sama orang tua, bertanya dan ini itu silahkan. Di atas jam 10, energi kamu udah mulai masuk siang, itu tidak sebagus ketika pagi-pagi. Ya, maka dari itu kalau kamu mau melakukan sesuatu, time management kamu di jam 7 sampai jam 10 adalah waktu yang paling bagus otak kamu digunakan. Lalu jam 10 ke atas, mulai kamu lakukan hal-hal yang sifatnya lebih banyak untuk keterampilan, kamu mau latihan musik atau mau latihan yang lain, boleh tuh ya. Nah, itu harus kamu lakukan. Yang kecil-kecil, kayak buka email, lalu buka TikTok sekali aja, lalu buka Instagram sekali aja, 2 kali scroll aja, lalu buka Reels, itu adalah hal kecil yang akan membuat kamu stuck di situ berjam-jam. Dan akhirnya time management kamu rusak. Efeknya apa? Mata kamu akan terpapar dengan lampu LED. Jadi dari cahaya itu kan cahaya handphone ada lampu LED ya. Begitu lampu LED terpapar dalam hitungan jam, jadi bukan cuma menit. Kalau menit nggak ada masalah. Tapi kalau udah berjam-jam, 2 jam, 3 jam, maka mulailah ada masalah.
kamu tidak akan merasa lapar, kamu tidak akan merasa ngantuk. Maka pola makan kamu dan pola tidur kamu akan terganggu saat itu. Makanya kalau buat teman-teman yang menulis, Kak Teguh, saya susah tidur dan lain-lain. Dugaan saya yang pertama, lu kebanyakan terekspos dengan lab, dengan monitor smartphone. Ayo, mau dicek. Ayo, mau dicek. Kamu cek hari itu kamu berapa lama expose dengan LED dan saat itu kamu akan terganggu pola tidurmu. Ya, beda kalau kamu bekerja, ya, menulis, writing, bikin tugas itu beda. Ya, tapi kalau kamu hanya scroll saja itu jadi masalah. Maka dari itu, Kak Fani, saya bukan paranormal, ya. Kakak-kakak sekolah minggu juga bukan paranormal. Cuma kalau udah ada yang klaim, saya insomnia, nggak bisa tidur, cek aja penggunaan smartphone-nya. Udah pasti dia akan terganggu dari titik itu yang paling utama. Lalu efek yang berikutnya adalah time management tidak akan berjalan baik. Hidupmu akan habis oleh hal-hal kecil yang tidak akan menghasilkan apapun di masa depanmu. Maka hal kecil itu hanya akan menghabiskan waktumu, energimu, dan uangmu saja. 3 hal ini akan habis. Sementara waktu tidak akan pernah ada lagi, karena waktu akan habis terus. Waktu berjalan, nggak bisa mundur. Energi, suatu hari kamu akan kehabisan energi. Cara ngisi energi cuma dengan cara istirahat, makan, minum yang baik, dan olahraga. Nggak bisa kamu beli di Tokopedia. Nggak capek, beli di Tokopedia jadi nggak capek, nggak bisa. Kamu nggak bisa download, nggak capek, nggak bisa. Kamu harus lakukan dengan cara istirahat, tidur, makan, dan pola yang sehat. Di saat itu semua bisa terjadi, barulah kehidupan mental kamu, emosi kamu akan jauh lebih baik. Maka dari itu, jangan pernah bermain-main dengan manajemen waktu atau time management. Lakukan yang utama, PR, tugas, ya, belajar, itu juga utama. Jadi belajar itu bukannya, walaupun nggak ada ulangan, itu nggak perlu dilakukan. Enggak, harus dilakukan. Kalau kamu mau manajemen waktu kamu pas. Lalu tips yang berikutnya, kalau kamu mau melakukan sesuatu selama 30 menit. Lakukanlah selama 30 menit. Jangan lebih. Saya mau scroll 15 menit aja. Lakukan 15 menit saja. Hidupmu akan lebih sehat. Ya, hidupmu akan lebih sehat. Atau bahkan, Kak Fani pasti pernah ngerasain. 1 hari, handphone nggak diapa-apain. Simpen aja. Rasanya lebih sehat hari itu ya. Rasanya lebih sehat ya. Gitu. Nah, itu dia. Tips dari saya. Sekali-kali detox. Detox digital. Sekali-kali detox digital ya. Semoga membantu. Iya, terima kasih Pak Teguh tuh. Sekali-kali detox digital itu boleh banget dilakukan karena saya sendiri beberapa kali deaktif beberapa account yang memang kayaknya lagi insecure, lagi overthinking, lagi banyak kerjaan deaktif aja. Kecuali grup WhatsApp ya. Nanti kalau grup WhatsApp deaktif tidak bisa berjalan kehidupan ini Pak Teguh. Betul sekali. Kalau adik-adik mungkin masih bisa, tapi adik-adik juga sekarang banyak tugas dari grup WhatsApp ya, tugas sekolah. Selanjutnya, kalau adik-adik beda, Kak Fani. Kalau adik-adik beda, kalau WhatsApp-nya dimatiin, Discord yang nyala. Discord nyala. Luar biasa, Pak Teguh tahu Discord sangat kekinian, Pak Teguh. Pak, kita langsung ke pertanyaan lagi juga kali ya dari Stefani Panjaitan. Stefani Panjaitan ini kelas berapa Kakak Bang? Kelas 3 SMP lagi. Wah, mereka semangat sekali kayaknya mau ketemu Pak Teguh minggu depan secara langsung. Ini nanti adik-adik yang remaja kelas 3 SMP yang bertanya sama Pak Teguh, kalau masih belum ada belum puas dengan jawabannya, nanti langsung tanggal 1 minta tatapan muka sama Pak Teguh jawabannya. Pak, boleh. Katanya sebagian besar remaja sering mengalami insecure. Bagaimana cara mengurangi rasa insecure itu? Selamat ya kepada Stefani dapat OVO 25.000. Silakan Pak, insecure sekarang. Tadi overthinking, sekarang insecure. Oke. Insecure itu awalnya adalah dari kecemasan juga. Ya, kita nggak nyaman dengan sesuatu hal yang kita miliki. Atau kita merasa terancam oleh keberadaan teman kita yang kita takut dia lebih hebat dari kita, insecure. Ya. Nah, gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kebetulan entah kenapa ya. Tadi siapa yang nanya, Kak Fani? Siapa yang nanya? Stefani Panjaitan, Pak. Stefani. Oke. Sama-sama Fani ya. Oke. Insecure adalah manusia yang dalamnya seperti botol aqua kosong ini ya.
Kalau saya tekan dengan masalah, dia akan insecure. Dan perhatikan bunyinya. Apa yang terjadi dengan si botol ini? Ya, si botol ini memiliki udara saja. Dia nggak punya apa-apa di dalamnya. Beda dengan orang yang secure. Ini dalamnya saya udah isiin air. Ya, ada isi air. Ketika dia punya masalah, ini saya tekan nih. Ini saya tekan nih. Saya tekan. Apa yang terjadi? Dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Beda dengan yang tidak ada isinya. Maka begitu ditekan, langsung masalah terasa berat sekali. Apa yang ingin saya sampaikan? Resep untuk mengatasi insecure adalah you have to be secure. Yang jadi masalah, orang untuk bisa secure seringkali salah pilih server. Maksudnya apa? Servernya carinya adalah, mungkin saya harus cari dengan ketenangan, mental health, lalu vacation, healing. Dia cari itu. Beres duitnya habis, healingnya beres liburan, masalahnya jadi lagi. Karena itu bukanlah sumber secure yang abadi. Itu adalah sumber secure yang berbayar. Habis subscribe-nya, habis juga efeknya. Maka apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah cari sekuritas kamu dalam sebuah sumber yang tidak ada habisnya. Air kehidupan. Pak Teguh ngomong aja gampang. Emang susah dilakukannya. Tapi sederhana kan? Dan kamu tahu, caranya adalah kamu harus biasakan diri kamu berdoa. If you have problem, pray. Ya, if you have problem, you pray. Itu dibiasakan. Jadi, begitu kamu pray, kamu secure, maka kamu akan tenang. Bukannya kalau ada masalah, if you have problem, go to cafe. Kamu akan insecure terus. Kenapa? Di cafe kamu beli kopi, ya, lihat orang, ada yang mirip sama orang yang kamu lagi insecure, akan kembali lagi masalahnya. Nggak akan selesai. But if you pray for her, for him, kamu akan merasa secure di dalam Tuhan. Maka dari itu, dari Pak Teguh, kalau kamu merasa insecure, ingat ada istilahnya hope. H-O-P-E ya, hope. Hold on. Pain will end. Jadi, bertahanlah. Hold on, H-O. Terus pain, P-nya, will end. E terakhir. Jadi, bertahanlah. Rasa sakit itu akan hilang. If you have problem, you pray. Itulah sumber sekuritas anak-anak Tuhan. Pak Teguh nggak bisa kasih lagi teori-teori yang terlalu gimana. Karena disitulah sumber kekuatan yang Kak Teguh bisa saksikan ke kamu semua. Ya, semoga bisa menjawab. Jangan cari sekuritas kamu dari baju mahal, Kak Fani. Ya, kamu jangan cari sekuritas kamu dari semakin banyak scrolling, apalagi di medsos banyak haters. Tadi ada pertanyaan ya, gimana kalau haters? Itu hanya akan nanti dibacain. Hanya akan membuat masalah lebih banyak lagi. Gitu Kak Fani. Semoga bisa menjawab. Pak Teguh, itu terima kasih. Wah, itu sangat mendalam sekali Pak Teguh, dan perumpamannya juga tadi sangat mendalam ya, bahwa kita itu semua sama nih, keluarnya tuh sama, botol aqua, cuman isi di dalamnya ada yang kosong, ada yang isi di dalam Tuhan. Kalau misalnya kita diisi oleh air kehidupan, kita nggak akan pernah merasa kekosongan dan tidak akan juga perlu merasa insecure sama teman kita yang mungkin kita anggap lebih berhasil, insecure sama teman kita yang mungkin kita anggap wah ranking 1 mulu, atau wah dia kalau ke sekolah misalnya pakainya Adidas atau Nike sepatunya, kalau aku sepatunya ya udahlah gitu ya. Benar. Senyamannya aja gitu. Kita nggak perlu merasa insecure untuk hal-hal yang seperti itu ya Pak Teguh ya. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang akan selalu mencukupkan kehidupan kita. Thanks banget Pak Teguh. Itu juga pasti buat guru-guru sekolah minggu yang juga mengikuti IG Live ini juga pasti akan bisa membantu juga. Nah, Pak Teguh, satu pertanyaan lagi ya Pak Teguh, sebelum nanti kita lanjut ke ada bahasan lain. Ya. Yaitu dari Jeremia Huta Barat, pertanyaannya, remaja 3 juga, 3 SMP. Mantap, semua 3 SMP ini sungguh sangat aktif dan luar biasa. Selamat sore Pak Teguh. Pak Teguh, saya mau bertanya, kan sebentar lagi saya akan memasuki jenjang SMA ya Pak. Saya mau bertanya, bagaimana kita membangun relasi yang baik kepada teman-teman baru kita? Nah, ini cara untuk bergaul dengan teman-teman baru. Oke. Banyak yang nggak sadar bahwa untuk menciptakan teman baru, memperoleh teman baru itu sebenarnya caranya mudah. Tapi banyak juga yang kebablasan. Yang pertama, ya,
Ada teorinya, teori keong, Kak Fani. Kalau keong itu kan ada lingkarannya dari luar, sebelum dia masuk ke bagian tengah ya, keongnya kan bentuknya begitu melingkar gitu. Nah, sebelum kita menjadi sahabat ya, kita kan jadi pengen kenalan dulu ya. Kenalan dulu, dari nggak kenal jadi kenal. Nah, yang pertama adalah mulai dengan topik pembicaraan yang umum, yang sifatnya bukan value diri. Misalnya, kalau kamu suka, misalnya dia seneng makanan tertentu yang kamu juga suka. Lu juga suka makanan ini, entar kalau ada gue bawain ya. Itu akan menjadi pembuka pertemanan. Bukan berarti harus keluar duit, bukan ya. Kalau kamu di rumah ada makanan mamah bikin ya, mamah kan kalau masak sesuatu mungkin dia suka juga, bawain aja buat dia ya. Ini ada nih sedikit, nggak usah banyak, sedikit. Itu akan membuat adanya kesamaan, similarity. Ada kesamaan. Kalau udah similar, dia masuk pada tahap 2 ya, lebih dekat lagi. Nah, begitu lebih dekat, mulai masuk pada pembicaraan yang sifatnya lebih dalam lagi, yaitu adalah mengenai masalah value atau hobi-hobi dulu, hobi yang sama dulu ya. Lalu kalau hobi udah sama, kamu seneng kartu Pokemon, oh gue juga suka, ya lu punya apa kartu Pokemonnya, mulai tuh nyambung tuh, Kak. Satu frekuensi istilahnya ya. Nanti baru mulai masuk pada value hidup. Nah, ini yang sering kali dilewatkan oleh teman-teman, bahwa mereka maunya langsung jadi teman begitu aja. Padahal nanti, lu seneng main game, ya seneng main game. Nanti begitu main game, di sana ngomongnya kasar banget ya. Semua teman-temannya anjing itu dikenalin semua. Begitu ngomong main game ya, wah anjing semua dikenalin, disebutin satu-satu gitu, dimaki-maki, bapak kita jadi ini, ibu kita jadi ini, nenek kita jadi ini, wah itu udah kata-katanya kasar banget. Kita nggak nyaman. Di saat itu kan berarti dia bukan teman kita. Ya, dia bukan teman kita. Kan pesan saya tadi pertama, kita cari yang value-nya sama, ya. Tapi bukan berarti harus dimusuhin, ya. Tapi kamu jangan terlalu lama bergaul, karena akan lama-lama akan terserap, bahasa yang dia gunakan akan terserap oleh kamu. Nah, itu sebabnya ketika kamu mau bangun relasi yang baik adalah bangun kesan yang baik. Ada goodwill istilahnya. Berikan niat yang baik, Kak Fani. Jadi selalu kamu kalau mau marah, nggak boleh tunjukin marah dulu. Kenapa? Karena marah hanya akan merusak pertemanan. Ya, kalau kamu kesel, nggak boleh. Karena siapapun teman kita eventually akan bikin kita kesel. Udah pasti, Kak Fani. Kak Fani kan pernah ngerasain ya, ada sahabat kita bikin kita kesel, ada pasti. Cuma yang ngebedainnya adalah if they are worth it, kalau mereka sangat berharga, maka berikan dia kesabaran kita, berikan dia kasih yang kita miliki. Itulah bedanya anak Tuhan berteman dengan yang nggak kenal Tuhan. Kasih yang harus kamu dahulukan ke mereka. Ya, kasih itu bukan berarti mengampuni terus, nggak. Kamu harus bisa tegur dia sesekali kalau dia salah. Itu bedanya konsep kasih kita dengan konsep kasih orang lain. Kalau kasih orang lain, kasih aja terus kasih gitu, yang mau apa aja mau, nggak boleh. Yang harus dilakukan, kalau dia salah, kita juga harus bilang salah. Nah, susah ya, rumit ya. Makanya kalau kita bisa ketemu nanti, pas on-site, wah, nanti kita bicara lebih panjang lagi. Ya, sip. Oke, ini kayaknya guru-guru kelas 3 SMP jadi berpikir untuk menambah jam tayangnya Pak Teguh nih. Karena banyak banget, dan itu mungkin nanti ada sesi selanjutnya juga untuk guru-guru sekolah minggu yang akan hadir, karena itu sangat membantu kita juga Pak Teguh. Seperti yang Pak Teguh bilang ya. Asal ada arsik beres ya. Asal ada arsik beres. Asal ada arsik. Oh, gampang arsik nanti kita bawakan dari Bogor Raya ini ya, guru remaja 3 ya. Mohon, itu permintaan khusus dari Pak Teguh, arsik. Nanti bisa tambah 3 jam tayang lagi. Lanjut. Ingat ya adik-adik tadi, hold on, pain will end. Benar ya? Ya, betul. Hope singkatannya. Pak Teguh, aduh, masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi waktu kita tinggal sedikit lagi, jadi kita langsung lanjut aja ya Pak Teguh ya. Ya, boleh. Nah, ini selanjutnya yang paling penting adalah tadi kita sudah bahas beberapa sedikit doang permasalahan dari anak-anak remaja, karena masih banyak sebenarnya yang pengen mereka tanyakan, tapi waktunya mungkin kurang panjang. Nanti untuk anak kelas 3 SMP, tenang, minggu depan kita ketemu Pak Teguh. Kalian bebas untuk bertanya selanjutnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir nanti, Pak Teguh boleh panjang, dan boleh nanti kita lebarkan lagi sampai batas waktu yang ditentukan.
adalah tentang bagaimana anak sekolah minggu itu bisa menjadi remaja yang sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Tadi kita sudah membicarakan berbagai masalah-masalah itu, dan bagaimana sih cara kita supaya benar-benar bisa tetap di jalannya Tuhan dan nggak mengikuti remaja-remaja yang mungkin remaja-remaja dunia ini yang tidak sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Pak Teguh, Punten. Oke. Oke. Adik-adik, lalu kakak-kakak sekolah minggu, ini pertanyaannya saya bisa jawab dengan barang ini. Ini teman-teman tahu ya, apa nih? Charger ya? Charger. Charger ini baru bisa disebut charger kalau dia dicolokin ke listrik. Ya. Begitu ini di posisinya lepas, ini kabel USB-nya, kabel lightning-nya, whatever, mau dicolokin kemanapun, nggak ngaruh apa-apa. Ya. Bagaimana seorang anak Tuhan bisa hidup sesuai dengan firman-Nya? Kita ini seperti charger. Mau sekaya apapun kamu, mau duitnya sebanyak apapun, mobil sebanyak apapun, mau seganteng apapun kamu, secantik apapun kamu, kita adalah charger yang tidak akan bisa menjadi berkat kalau kita tidak punya sumber energinya. Allah Bapa adalah satu-satunya sumber kehidupan yang mengajarkan kasih pada saat yang sama, dia pun mempraktekkan kasihnya. Ini luar biasa Tuhan kita. Ya, nggak ada Tuhan lain. Jadi, kasih yang dimiliki Tuhan tidak cuma diceritakan aja, tapi dia praktekkan dengan mengirimkan anaknya yang tunggal menjadi penyelamat kita. Dan ketika Yesus naik ke surga, ada Roh Kudus yang menjadi parakletos, penolong buat kita. Artinya apa? Kamu nggak bisa dengan kekuatan sendiri untuk hidup di jalan Tuhan. Kamu butuh kekuatan yang dari Tuhan. Nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Maka dari itu kamu butuh pertolongan Roh Kudus. Ada orang yang menganggap bahwa Roh Kudus itu hadir dalam bentuk yang supranatural. Saya cuma mau bilang, Roh Kudus tidak bisa dibatasi hanya dengan yang supranatural, tapi dengan yang natural. Roh Kudus hadir lewat orang tua kita. Roh Kudus hadir lewat teman-teman kita yang ngingetin, jangan males, kerjain PR. Roh Kudus hadir dari dalam suara hati kita yang bilang, jangan tidur-tiduran. Ayo kamu bangun pagi. Kalau kamu mau hidupmu benar di dalam firman Tuhan, kamu adalah charger yang butuh kekuatan. Ya, ada Allah Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kamu tahu jalan apa yang harus kamu lakukan. Ya, maka dari itu, Kak Fani, saya cuma mau bilang, kalau kamu mau hidup benar dalam Tuhan, dengan segala kerendahan hati, akui bahwa diri manusia hanya bisa memperoleh kekuatan dari Roh Kudus, dari Tuhan Allah Bapa di surga. Jangan pernah menganggap dirimu terlalu kuat untuk bisa memperoleh keselamatan itu. Sehingga kamu berbuat baik sebaik-baiknya. Karena suatu hari kamu akan dikecewakan oleh manusia. Karena yang menyelamatkan sesungguhnya hanyalah kematian Kristus di kayu salib. Kamu percaya, kamu diselamatkan. Dan gimana cara menjalaninya? Tuhan kirim Roh Kudus untuk menemani kita dan membimbing kita day by day. Ya, every day, hotline-nya kita, wifi-nya nyambung terus sama Roh Kudus. Roh Kudus itu wifi-nya nggak pernah berhenti, nggak pernah ada gangguan sinyal kayak kita tadi ya, Kak Fani ya. Roh Kudus itu selalu sinyalnya kuat, yang jadi masalah. Kamu pakai password-nya tepat nggak? Password-nya jangan-jangan, ntar ya, Roh Kudus, gua doanya ntar ya, gua main game online dulu. Padahal Roh Kudus cuma mau password-nya satu. I need you. Saya butuh Roh Kudus. Pray, berdoa. Di saat itu, hidupmu akan diberkati, hidupmu akan ada di dalam firman Tuhan. Semoga bisa memberkati. Makasih, Kak Fani. Makasih banget Pak Teguh, itu benar-benar sangat menjawab sekali bahwa cara kita untuk bisa menjadi remaja yang tetap berada di firman-Nya Tuhan, ya kita harus menempel terus sama Dia, terus ada di sumbernya Tuhan, seperti tadi charger. Kalau misalnya secara Alkitabiah mungkin Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya yang akan terus menempel sama Dia gitu kan ya. Itu kalau secara Alkitab. Kalau sekarang biar lebih anak-anak lebih mengerti, benar pakai charger. MagSafe aja harus di-charge dulu, ya kan? MagSafe aja nggak bisa tuh berdiri sendiri. Dia tetap harus pakai di-charge dulu full, nanti habis sendiri juga terus, ya kan?
Jadi mau bagaimanapun kita bekerja akan ada habisnya. Tapi kalau misalnya kita terus menempel sama Tuhan Yesus, sama Roh Kudus, kita mau mendengarkan dengan password yang benar. Tadi seperti kata Pak Teguh, dengan password yang benar ya. Roh Kudus akan selalu ada. Roh Kudus itu selalu ada. Kita hanya butuh datang ke Dia. Kita hanya perlu membuka hati kita, mendengarkan suaranya Roh Kudus. Terima kasih sekali Pak Teguh. Masih banyak sebenarnya tadi pertanyaan-pertanyaan, tapi mungkin kita akan bahas. Ini yang laki, yang beruntung itu anak-anak 3 SMP, karena minggu depan kita akan ketemu sama Pak Teguh ya. Dan tadi Pak Teguh sudah sedikit membahas tentang Roh Kudus. Adik-adik 3 SMP jangan lupa, minggu depan kita akan mengadakan pelepasan dengan temanya adalah Roh Kudus Penolongku. Betul ya Pak Teguh ya? Betul banget. Nah, nanti Siap. kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti adik-adik kelas 2 SMP dan 1 SMP yang mungkin masih ada pertanyaan yang belum dijawab, nanti boleh dikasih ke kakak-kakaknya 3 SMP atau ke kakak abang guru sekolah minggunya, nanti kami sampaikan kepada Pak Teguh, nanti biar Pak Teguh juga yang jawab. Kita rekamin pun. Dengan Siap. catatan kita bawa arsik ya Pak Teguh ya. Asik. Arsik ya. Aduh. Dengan catatan kita bawa arsik kakak abang. Cilaka. Nggak minta arsik saya. Nggak minta arsik ya. Saksang aja. Ya, nggak apa-apa. Saksang, belum naik. Enggak, bercanda. Janjinya cuma 1 jam. Iya, enggak. Janjinya cuma 1 jam jadi 1,5 jam. Terima kasih banyak ya Pak Teguh ya. Sudah mau meluangkan waktunya dan sudah memberikan kita berbagai insight yang sangat oke sekali buat adik-adik sekolah minggu yang lain yang pertanyaannya belum sempat kakak bacakan. Kakak mohon maaf. Nanti pasti akan kita jawab. Iya. Tapi kita akan menutup IG live kita. Tapi sebelum itu aku minta mungkin Pak Teguh boleh memberikan satu pesan terakhir untuk adik-adik sekolah minggu kita, khususnya yang remaja, mengenai membentengi diri, apapun lah itu untuk adik-adik kita di remaja. Silakan Pak Teguh. Oke. Adik-adik semuanya, Pak Teguh cuma mau pesan begini. Ketika hidup kita ada di bawah, itu adalah bukti bahwa Tuhan hadir. Kenapa? Karena orang-orang yang bisa merasakan Tuhan hanyalah orang-orang yang pernah di bawah. Kamu tidak akan tahu Tuhan hadir kalau kamu terus hidupnya di atas. Kamu akan pikir itu semua terjadi dengan sendirinya. Tapi ketika kamu ada di bawah, bersyukurlah. Di saat itulah kamu tahu Tuhan hadir. Tuhan bisa dirasakan kehadirannya ketika kamu mau membuka hatimu. Maka dari itu, izinkan saya mau tutup dalam doa, boleh Kak Fani ya? Saya mau berdoa buat teman-teman semuanya. Pastikan bahwa hidup kita bergantung pada Tuhan. Gitu ya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur buat adik-adik yang hari ini ada, dan juga sahabat-sahabat juga yang mungkin mendengarkan diskusi kami. Biarlah ini menjadi berkat buat kami semua. Dan biarlah kiranya Tuhan yang berkati, sentuh hidup setiap diri kami yang mendengarkan pembicaraan hari ini, agar bisa hidupnya dirubahkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja melalui kasih karunia Tuhan, lewat keluarga kami, lewat orang-orang sekitar kami. Berkati kami semua, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati adik-adik sekolah minggu dan keluarganya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, agar kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Kak Fani. Terima kasih Pak Teguh. Sampai ketemu ya, tanggal 1. Siap. Tanggal 1 ya, digandok ya. Tanggal 1 nih. Yang mana yang bawa arsik? Ini ada Bang Johannes yang akan membawa arsik. Silahkan Bang Johannes bawa arsik. Tanggal 1. Terima kasih ya Pak Teguh ya. Thank you ya. Juga terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktunya. Boleh Pak Teguh? Saya live ya. Boleh. Saya bisa live ya. Thank you. Bye-bye. Bye. Udah. Hah?